Siapa sih yang nggak mau dapat warisan? Pasti jawabannya semua orang mau, apalagi warisannya itu cukup banyak. Di film ini kalian jangan pernah berharap untuk mendapatkan sinematografi yang bagus, tapi kalian akan bisa mendapatkan sebuah karakter dan cerita yang sangat kuat. มาอยู่นี่ก็ดีเนาะสนุกดี How to Make Million Before Grandma Die. Kurang lebih penontonnya udah nyampe 1.100.000. Wow, ini adalah salah satu pencapaian terbaik lah ya gitu. Buat gue pribadi, film ini memang sangat mengharukan dan mungkin juga bagi sebagian orang banyak mungkin juga ini mengharukan. Dan mungkin malah bisa dibilang ada kerelatan terhadap orang-orang yang nonton juga. Film ini menurut gue kenapa bisa berhasil karena ya itu tadi gitu. Mungkin ada kerelatannya juga terhadap apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita bersama keluarga. เดี๋ยวกินเสร็จน่ะเราเล่นไพ่กันนะขามาครบกันแล้วเนี่ย ไม่ทันไรจะเอาเงินลูกเงินหลานแล้ว ไปเปิดเซฟเลย เดี๋ยวกินให้หมดตูดเลยเนี่ย Kalau menurut gue pribadi, film ini tuh kayak ngetes kita. Seberapa kuat sih kita menahan air mata kita biar nggak jatuh gitu. Minimal tuh sebenarnya ketika kita nonton film ada aja pasti kita yang menggenang gitu. Mata kita mengenang gitu. Walaupun nggak mengeluarkan air mata, tapi di film ini tuh kayak ada tantangannya tersendiri gitu ketika kita nonton. Kita tuh ada menunggu momen di mana kayak, wah di mana sih momen yang mengharukan, yang di mana sih kita ngerasa bahwa ini kok film nyentuh banget sih gitu. Sebenarnya gue nggak pengen nonton film ini, tapi ketika ngeliat demand orang di media sosial cukup tinggi, gue malah jadi penasaran apa sih sebenarnya film ini gitu. Karena ya sebenarnya ya tinggal nunggu aja, paling juga ujung-ujung ada di Netflix gitu. Tapi gue nggak pengen ketinggalan sama euforia itu gitu. Ketika gue nonton, buat gue pribadi yang pernah dekat sama nenek dan kecilnya sama nenek, ini sih cukup berasa gitu. Film ini diawali dengan adegan kuburan dan juga diakhiri dengan kuburan. Memang dari awal udah dikasih tahu bahwa semua akan berujung dengan kesedihan dan keikhlasan. Cerita yang sederhana cukup membuat kita bisa lebih mudah untuk mencernanya. Boleh dibilang, cerita ini sangatlah relatable dalam kehidupan. มา นึกยังไงจะไปนอนบ้านอาม่า พวกมึงมาทำไมบ่อยๆวะ คิดถึง Film ini menceritakan tentang kedekatan cucu dan neneknya. Yang awalnya cucunya ini sebenarnya enggak sama sekali peduli terhadap neneknya. Cucunya ini diperankan oleh Bilkin dengan karakter M. M ini awalnya tuh pengen mendapatkan penghasilan dari industri games. Dia juga streamer gitulah kurang lebih gitu. Boleh dibilang M ini berperilaku cuek terhadap siapapun, mau neneknya, mau ibunya, siapapun dia boleh dibilang cuek. Hingga pada suatu ketika dia punya motivasi untuk mendapatkan penghasilan. Tapi mendapatkan penghasilannya boleh dibilang pengennya dapat warisan gitu. Boleh dibilang buruk banget sebenarnya gitu. Sampai pada suatu ketika dia mencoba untuk mendekatkan diri terhadap neneknya. Karena dia melihat sepupunya yang berhasil mendapatkan warisan dari seorang kakek. Sampai pada suatu ketika akhirnya dia benar-benar pindah ke rumah neneknya dengan tujuan dia menjadi orang pertama yang akan mendapatkan warisan. Jelek sih sebenarnya keinginannya itu gitu. Boleh dibilang cukup jelek lah gitu. Kayak mendoakan orang, lu mati kek buruan gitu biar gue dapat warisannya gitu. เอ็มซื้อก๋วยเตี๋ยวมาฝากก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเจ้าดังไงแม่ กูนับถือเจ้าแม่กวนอิมนะกูไม่กินเนื้อ พรุ่งนี้เอ็มไปช่วยขายโจ๊กนะมาไปกี่โมง Seiring berjalannya waktu, M sama nenek malah memiliki hubungan yang sangat erat gitu. Walaupun adalah konflik-konflik yang terjadi, tapi si nenek ini menurut gua adalah orang yang punya jiwa sangat-sangat besar. Kenapa ketika uangnya hilang sama anaknya, dia masih nggak pengen menuntut hal-hal itu gitu. Ketika ternyata rumahnya ada di posting iklan sama cucunya, dia juga nggak menceritakan hal tersebut. Ya ini luar biasa sih menurut gua gitu. Nenek ini berusaha banget untuk menyimpan rasa ketidaknyamanan itu, tapi membuat diri dia juga nggak ngerasa bahwa gua harus ngejauhin orang-orang ini. Nggak juga gitu. Mungkin juga karena hal tersebut akhirnya M ini punya rasa empati yang berlebih gitu dan punya rasa sayang juga yang berlebih terhadap nenek ini gitu. Nah, ketika chemistry terhadap nenek dan cucunya ini telah terbentuk gitu karena kondisi setiap hari dia menjalankan, menceritakan dia waktu kecilnya gimana, ketakutan-ketakutan cucunya ini waktu kecil gimana, dan sampailah pada suatu ketika neneknya ini divonis bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Karena hal tersebut akhirnya kondisi semakin rumit, di mana anak-anaknya ingin mendapatkan harta warisan ketika tahu bahwa amah ini telah divonis hidupnya tidak akan lama lagi. Di sini akhirnya M mulai mendapatkan kekecewaan karena dia sudah bersusah payah untuk merawat neneknya, malah dia sendiri tidak mendapatkan si warisan tersebut. Harta yang paling besar dari amah ini adalah sebidang rumah.
Nah, akhirnya yang mendapatkan harta warisan berupa rumah ini adalah pamannya si M. Ketika kalian menonton film ini juga kalian pasti tahu kenapa akhirnya pamannya malah yang mendapatkan harta warisan ini. Walaupun si Amah ini tidak memberikan penjelasan secara langsung, tapi kalian pasti bisa nebak kok gitu. Salah satu momen yang paling menarik pada film ini adalah ketika Amah ini mengalami kebotakan akibat kemoterapi. Nah, M akhirnya memberikan hiburan terhadap Amah ini gitu, dengan menunjukkan filter-filter lucu dan cantik-cantik gitu kepada si Amah ini gitu, biar Amah ini lebih terhibur. Akhirnya memang momen ini cukup berhasil gitu. Ketika kalian menonton film ini, kalian juga pasti akan merasa malu dan lucu juga ketika melihat momen itu gitu. Di mana kondisi neneknya yang sudah sakit tapi masih bisa dihibur sama si M ini. Ini sangat-sangat menarik sebenarnya gitu, dan bisa juga membuat kita jadi ketawa sendiri juga gitu. Jadi nggak semuanya juga sedih-sedihan gitu, ada momen lucunya juga kok di film ini. Tapi ya, ketika orang udah berjuang untuk mendapatkan sesuatu, jangan pernah ada rasa kecewa kalau misalkan nggak mendapatkan. Tapi pasti akan ada kok hasil yang lainnya gitu. Malah mungkin bisa jauh lebih besar atau ya kecil juga nggak apa-apa lah gitu. Tapi apapun yang kita kerjain sebenarnya pasti akan ada hasilnya. Contohnya, ketika M ini kan udah nggak dapat harta warisan. Ada satu momen ternyata setelah neneknya akhirnya meninggal, ini adalah momen yang paling peak pada film ini. Ketika neneknya meninggal, ternyata M malah mendapatkan sebuah harta warisan dari neneknya ini, yang neneknya ini ternyata udah lama banget memang menyimpan untuk si M ini. Adalah momen-momen di mana akhirnya M ini mengingat bahwa, oh memang benar bahwa Amah telah menyiapkan segala sesuatunya untuk dirinya sendiri. Tapi yang paling menyedihkan sebenarnya, M juga mengingat satu hal, bahwa neneknya juga ingin dikuburkan dengan kondisi yang sangat layak. Di sini adalah ketegaran yang sangat-sangat luar biasa, yang di awalnya punya motivasi untuk mendekatkan terhadap nenek bahwa gue pengen ngedapetin duitnya, di endingnya ternyata malah berubah gitu. Kedewasaan terhadap karakternya sangat ada banget gitu. Tapi memang kalau kita ambil secara harafiahnya boleh dibilang, apapun yang kita kerjakan sebenarnya pasti ujungnya ada hasilnya. Walaupun nggak sesuai dengan ekspektasi, tapi tetap ada hasilnya. Jadi jangan pernah kecewa dengan apa yang pernah kita kerjakan ataupun apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Nah, yang bisa gue ambil dari film ini adalah sebenarnya yang dibutuhin sama semua orang adalah waktu. Karena ketika kita menyia-nyiakan waktu, kita akan kecewa dengan sendirinya. Tapi ketika kita bisa memanfaatkan waktu itu sendiri, kita akan merasa bahwa ya ini adalah waktunya. กูเจอเสียมึงนะ หลอกด่าอะไรเอ็มวะเนี่ย กูบอกว่าขอบใจ มึงนี่คนจีนภาษาอะไรวะ ฟังไม่ออกสักค คนจีนภาษาไทยไง คนจีนภาษาไทย ำกูจะนอนแล้ว มากลมเลยดิ